Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Ismail dari kelas 2 Penjas NPM 192191028. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori dan motorik belajar. Eh, Adapun pembahasannya, yang ke satu, apa pengertian gerak, dua, apa pengertian motorik, tiga, bagaimana teori belajar behavioristik dan implementasinya, 4. Bagaimana teori belajar kognitif dan implementasinya, 5. Bagaimana teori konstruktif fisik dan implementasinya, yang keenam, bagaimana teori humanistik dan implementasinya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang ke satu, pengertian gerak dan motorik. Istilah gerak dan motorik sering diartikan sama, padahal kedua istilah itu ya tentu berbeda. Pengertiannya berbeda dalam perkuliahan. Istilah dalam pengertian yang digunakan dalam pembahasan materi yang disajikan harus jelas secara tuntas. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan secara mendasar sehingga memungkinkan materi yang disajikan dalam perkuliahan dapat dipahami dengan mudah. Yang kedua, pengertian gerak. Dalam ilmu fisika, gerak diartikan sebagai suatu proses perpindahan suatu benda dari suatu posisi ke posisi lainnya, atau dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang dapat diamati secara objektif. Dapat diamati secara objektif, maksudnya secara objektif itu adalah bahwa perpindahan benda tersebut dapat diukur dalam dimensi ruang dan waktu. Aspek yang berhubungan dengan waktu, misalnya kecepatan dan percepatan, yang berhubungan dengan dimensi ruangan adalah luas, panjang, atau lebar ruangan yang digunakan atau terpakai akibat perpindahan benda tersebut. Motorik. Motorik adalah suatu rangkaian proses laten yang tidak dapat diamati dengan mata, yang mendahului terjadinya gerak. Yang ketiga ada pengertian motorik. Pengertian motorik dan gerak seringkali menjadi satu. Hal ini disebabkan karena di antara kedua istilah tersebut sangat sulit ditarik suatu batasan yang konkret. Kedua istilah ini, motorik dan gerak, merupakan suatu istilah yang saling terkait yang tak dapat dipisahkan. Karenanya di antara kedua istilah tersebut memang terdapat hubungan sebab akibat. Yang ke selanjutnya, teori belajar behavioristik dan implikasinya dalam pembelajaran pandangan. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik juga dengan teori belajar perilaku. Karena analisis yang dilakukan pada perilaku yang tampak dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Belajar merupakan perubahan perilaku manusia yang disebabkan karena pengaruh lingkungannya. Behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon, dikemukakan oleh Robert tahun 2014, sehingga dapat kita pahami bahwa belajar merupakan bentuk dari suatu perilaku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Contohnya, peserta didik dapat dikatakan bisa membaca jika ia menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik. Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respons. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru merupakan stimulus, apa saja yang dihasilkan peserta didik merupakan respon. Semuanya harus dapat diamati dan dapat diukur. Behavioristik mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan satu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Ciri teori ini adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan.
Pada teori belajar ini manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan tingkah laku manusia dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat pendidik yang menurut pedagogi. Selanjutnya, implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, dan karakteristik peserta didik, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan berpijak pada teori behavioristik, memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, atau tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau peserta didik. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivis atau mimetik yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Peran yang harus dilakukan guru dalam proses pembelajaran menurut Tom Dyke atau Sung tahun 2012 yaitu membentuk kebiasaan peserta didik. Jangan berharap kebiasaan itu akan terbentuk dengan sendirinya. Berhati-hati jangan sampai membentuk kebiasaan yang nantinya harus diubah, karena mengubah kebiasaan yang telah terbentuk adalah hal yang sangat sulit. Jangan membentuk kebiasaan dengan cara yang sesuai dan bagaimana kebiasaan itu akan digunakan. Bentuklah kebiasaan dengan cara yang sesuai dengan bagaimana kebiasaan itu akan digunakan. Selanjutnya, teori belajar kognitif dan implikasinya dalam pembelajaran. Pandangan teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Pedagogi kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekadar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Jika teori belajar behavioristik mempelajari proses belajar sebagai hubungan stimulus dan respon, teori behavioristik mempelajari proses belajar sebagai hubungan yang bisa disebut juga model perseptual. Teori belajar kognitif memandang bahwa tingkah laku seorang ditentukan oleh persepsi, serta memandang bahwa tingkah laku seorang ditentukan oleh situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, atensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Selanjutnya ada implikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Teori kognitif menekankan pada proses perkembangan peserta didik. Meskipun proses perkembangan peserta didik mengikuti urutan yang sama, namun kecepatan dan pertumbuhan dan proses perkembangan itu berbeda. Dalam proses pembelajaran, perbedaan kecepatan perkembangan mempengaruhi kecepatan belajar peserta didik. Oleh sebab itu, interaksi dalam bentuk diskusi tidak dapat dihindarkan. Sedangkan kegiatan pembelajaran mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang satu, peserta didik bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. Keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar amat dipentingkan, karena hanya dengan mengaktifkan peserta didik maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Selanjutnya, teori belajar konstruktif dan implikasinya dalam pembelajaran. Satu, pengertian belajar menurut pandangan konstruktif. Teori belajar konstruktif memahami belajar sebagai proses pembentukan konstruksi. Pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri, pengetahuan ada di dalam diri seorang yang sedang mengetahui atau Sung pada tahun 1986. Dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan
adalah peserta didik itu sendiri. Peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Sementara peranan guru dalam belajar konstruktif adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Berikut ini adalah ciri-ciri belajar konstruktivisme. Yang satu, orientasi, yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan motivasinya. Yang kedua, elitasi, yaitu peserta didik mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster dan lain-lain. Tiga, restrukturisasi ide, yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain. Yang keempat, review, yaitu pengaplikasian pengetahuan gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah paradigma konstruktivistik, memandang peserta didik sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari suatu. Oleh sebab itu, meskipun kemampuan awal tersebut masih sederhana atau tidak sesuai pendapat guru, sebaiknya diterima dengan dijadikan dasar pembelajaran dan pembimbingan. Selanjutnya, implikasi teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran. Penjelasan di atas dapat diketahui bahwa implikasi teori konstruktivistik jika dikaitkan dengan pembelajaran, proses pembelajaran modern adalah berkembangnya pembelajaran dengan web atau web learning dan pembelajaran melalui sosial media atau social media learning. Menyatakan bahwa pembelajaran pada abad ke-21 telah banyak mengalami perubahan. Integrasi internet dan sosial media memberikan perspektif baru dalam pembelajaran yang dikemukakan oleh Smadino tahun 2012. Beberapa implikasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang ke-1, ada kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian dan lebih mendekatkan kepada konsep-konsep yang lebih luas. Kedua, pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide peserta didik. Dan ketiga, kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada sumber-sumber data primer dan manipulasi bahan. Keempat, peserta didik dipandang sebagai pemikir yang dapat memunculkan teori tentang dirinya. Yang selanjutnya, pengukuran proses dan hasil belajar peserta didik terjalin di dalam kesatuan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, teori belajar humanistik dan implementasinya. Satu, pengertian belajar menurut teori belajar humanistik. Menurut teori belajar humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Selanjutnya, implikasi teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran. Teori humanistik seringkali dikritik karena suka diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Teori ini dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat, teori kepribadian dan psikoterapi daripada bidang pendidikan. Serta pengembangan alat evaluasi ke arah pembentukan manusia yang dicita-citakan tersebut. Kegiatan pembelajaran yang dirancang secara sistematis, tahap demi tahap, secara ketat, sebagaimana tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dinyatakan secara eksplisit dan dapat diukur. Kondisi belajar yang diatur dan ditentukan serta pengalaman-pengalaman belajar yang dipilih untuk peserta didik. Yang selanjutnya ada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah menurut teori heuristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus, rangsangan, dan respon atau tanggapan. Berbeda dengan teori heuristik, teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada belajarnya. Konsep pembelajaran konstruktif merupakan salah satu aliran filsafat
pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi atau bentukan. Konsep teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri, artinya manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Proses belajar humanistik memusatkan perhatian kepada diri peserta didik sehingga menitik beratkan kepada kebebasan individu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.